Pada tahun 1983, Lerner dan Holtz pernah mengatakan bahwa istilah perkembangan pernah diperdebatkan di dalam sains. Walaupun demikian, terdapat konsensus bahwa yang dimaksud dengan perkembangan adalah perubahan. Namun tidak semua perubahan adalah perkembangan. Perubahan yang terjadi secara acak, tidak tersistem dan tidak terorganisasi bukanlah perkembangan. Jadi, perubahan yang terjadi dalam perkembangan adalah perubahan yang teratur, bersistem, dan berorganisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah dari perkembangan anak usia 13-15 tahun. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Yang pertama, perkembangan tinggi dan berat badan seseorang. Yang kedua, perubahan dalam proporsi tubuh. Yang ketiga, perubahan pubertas. B. Perkembangan kognitif. Yang pertama, perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Yang kedua, perkembangan pengambilan keputusan. Yang ketiga, perkembangan orientasi masa depan. Yang keempat, perkembangan kognisi sosial. Yang kelima, perkembangan penalaran moral. Yang keenam, perkembangan pemahaman tentang agama. Yang C, perkembangan psikososial. Yang pertama, perkembangan individu dan identitas. Yang kedua, perkembangan hubungan dengan orang tua. Yang ketiga, perkembangan hubungan dengan teman sebaya atau teman setaranya. Yang keempat, perkembangan seksualitas. Dan yang terakhir adalah perkembangan emosi. Perkembangan fisik terhadap anak remaja usia 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Nah, sebelum kita semuanya masuk ke bagian inti, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perkembangan fisik tersebut. Nah, perkembangan fisik adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri setiap manusia, diri setiap orang. Yang pertama adalah terjadi perubahan tinggi badan, terjadi perubahan berat badan, terjadi perubahan otak, dan terjadi pubertas kepada setiap manusia dan kepada setiap orang yang ada di dunia ini. Sekarang kita masuk pada bagian perubahan-perubahan yang terjadi pada anak remaja pada usia 12-15 tahun. Nah, yang pertama terjadinya perubahan tinggi badan dan berat badan. Nah, pada umur 12-15 tahun, disinilah pertumbuhan anak remaja yang paling cepat meningkat dibandingkan dengan usia anak-anak dan usia orang dewasa masa sekarang ini. Karena pada umur 12-15 tahun inilah sebenarnya perubahan dan proses tinggi badan dan berat badan itu cepat sekali meningkat. Yang kedua adalah perubahan proporsi tubuh pada anak remaja umur 12 sampai dengan 15 tahun. Nah, pada umur sekian, anak remaja akan terlihat ciri-cirinya dari raut wajahnya, di mana raut wajah yang kekanak-kanakan akan berubah menjadi raut wajah seperti orang dewasa. Wajah kekanak-kanakan akan menghilang. Terus raut wajah yang tadinya kecil akan menjadi lebih luas. Pipinya yang tadi kecil akan lebih berisi dan bibirnya juga akan lebih semakin padat. Nah, jadi di proporsi ini di sini juga anak remaja akan mengalami yang namanya jerawat yang sering dinamakan pada zaman sekarang ini adalah jerawat cinta. Nah, kita masuk bagian ketiga yaitu perubahan reproduksi. Nah, setiap manusia akan mengalami yang namanya reproduksi. Jika dia perempuan akan mengalami yang namanya menstruasi, dan jika dia laki-laki akan mengalami yang namanya perubahan suara akan lebih membesar. Nah, secara biologis dia akan sangat cepat untuk menjadikan seseorang tiba-tiba memiliki kemampuan dan memiliki kemampuan sangat cepat untuk bereproduksi. Di situ juga wanita dan laki-laki memiliki kemampuan untuk mengagumi dan mencintai sesama lawan jenis yang sering disebut pada zaman sekarang adalah namanya cinta monyet. Perkembangan fisik anak remaja pada umur 12 tahun sampai dengan 15 tahun tanpa kita pungkiri sangat cepat sekali pertumbuhannya, tanpa kita sadari situ sangat cepat pertumbuhannya. Nah, dan cara berpikir orang masa remaja itu juga masih labil, pemikiran orang itu masih labil, dan secara emosional juga orang itu belum terkendalikan. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri benar.
Nah, yang pertama perempuan. Perempuan akan terjadinya kematangan organ-organ seksnya dan tumbuhnya hidung telur dengan sangat cepat. Nah, kepada laki-laki, cepatnya pertumbuhan tetis pada tahun pertama dan tahun kedua dan tahun berikutnya akan lebih melambat sehingga dia mendapatkan hasil kematangan pada usia 20 tahun sampai dengan 21 tahun. Ciri-ciri dari seks sekunder adalah pada wanita ataupun pada perempuan akan mengalami yang namanya yang pertama menstruasi, yang kedua akan tumbuh bulu-bulu halus pada bagian-bagian tertentu, yang ketiga adalah buah dada akan semakin besar, yang keempat adalah pinggang akan membesar. Nah, kepada laki-laki akan mengalami yang namanya pertama adalah mimpi basah, yang kedua adalah tumbuhnya bulu-bulu halus di bagian tertentu. Yang ketiga adalah suaranya akan lebih membesar. Baiklah, kita memasuki perkembangan kognitif. Di dalam usia 13-15 tahun ini yang dikatakan remaja awal, ada yang dinamakan perkembangan kognitif. Apa itu perkembangan kognitif? Di sini ada dikatakan menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan suatu sistem syaraf. Dengan semakin kompleks susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Dan di dalam perkembangan kognitif ini, di remaja awal 13-15 tahun ini, ada 5. Yang pertama, di sini perkembangan pengambilan keputusan. Kita tahu dalam usia remaja awal ini, dalam mengambil keputusan itu belum maksimal karena masih menurut ego serta emosi yang belum pas atau emosinya masih labil karena dia masih remaja awal. Serta ada juga yang kedua perkembangan orientasi masa depan. Orientasi itu dikatakan adalah pengenalan akan dirinya, pengenalan akan masa depannya, dia bagaimana. Itu adalah melalui sekitarnya dia bisa mengekspresikan dirinya, memikirkan aku ingin seperti apa ke depannya. Serta yang ketiga adalah perkembangan kognisi sosial. Kognisi sosial adalah bagaimana cara dia berinteraksi di sekitarnya, bagaimana dia berkembang melalui adaptasinya, lingkungannya. Itu yang dinamakan kognisi sosial. Dan selanjutnya ada yang dikatakan perkembangan penalaran moral. Perkembangan penalaran moral itu adalah bisa dikatakan bagaimana dia berteman, memilih teman, maka dia mendapatkan moral yang lebih baik melalui temannya, sekitarnya, lingkungannya, pelajarannya, dan juga keluarganya. Mungkin itu adalah 5 poin dari perkembangan kognitif. Membawakan tema terkhususnya kepada kaum remaja mengenai perkembangan psikososial. Apa itu perkembangan psikososial? Apa itu ciri-ciri psikososial? Seperti apa psikososial? Tentu di dalam pikiran kita masing-masing. Nah, saya akan menjelaskannya sedikit demi sedikit agar kita lebih memahaminya. Nah, jadi perkembangan psikososial adalah 2 kata dari kata psikologis dan sosial. Nah, jadi mungkin kita sudah mengetahui apa artinya fisik dan apa artinya sosial. Nah, fisik mengenai jati diri kita, jiwa kita, raga kita. Nah, mungkin itu yang ada di benak kita masing-masing. Dan sosial mengenai kemasyarakatan. Ya sih, betul, mengenai fisik dan mengenai kemasyarakatan. Nah, jadi kalau digabungkan psikososial artinya hubungan antara emosional dan mental kita terhadap sosial. Nah, hubungan antara emosional kita terhadap mental kita terhadap sosial. Nah, jadi di sini berbicara tentang emosional. Apa sih emosional? Mungkin itu berbicara tentang kemarahan belaka, itu berbicara tentang emosi dia yang sangat tinggi, kemarahan dia yang sangat tinggi. Oh, tidak. Di sini kita akan membukanya sedikit demi sedikit. Jadi, emosional itu bukan hanya mengarah terhadap negatif. Teman-teman, bukan hanya mengarah terhadap negatif saja, bukan tentang kemarahan saja, bukan tentang kebencian saja, bukan. Tetapi emosi itu ada berbagai macam ciri-cirinya. Yang pertama yaitu emosi cinta. Nah, kalau mengenai cinta, mungkin para remaja sudah malu-malu kucing, entah apa segala macam. Nah, tapi yang kedua,
ada juga emosi marah, emosi takut, emosi dengki, emosi cemburu, ya kan? Terus emosi gembira. Nah, bermacam-macam, ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi kalau kita untuk memilah-milahnya, untuk mengatakannya kepada seseorang, mungkin kita sudah lebih paham, bukan? Kita sudah lebih paham bahwasannya emosi itu bukan hanya emosi marah saja, tetapi emosi itu ada juga yang mengarah positif dan ada juga yang mengarah negatif. Nah, jadi untuk para remaja sekalian, mari kita perhatikan diri kita, mana yang lebih banyak, emosi yang positif atau emosi yang negatif. Jadi kalau emosi yang negatifnya lebih banyak, mari kita perbanyak emosi yang positif, yaitu emosi cinta dan juga emosi gembira. Nah, jikalau seseorang memiliki emosi yang paling tinggi, emosinya, emosi marahnya lebih tinggi daripada emosi cintanya lebih tinggi, itulah sebabnya saya membawakan perkembangan psikososial ini untuk mengarahkan teman-teman para remaja agar lebih membuat dirinya lebih positif lagi dengan cara kita memahami apa ciri-ciri perkembangan psikososial. Jadi yang pertama, perkembangan psikososial itu yaitu perkembangan individu dan identitas. B. Perkembangan hubungan dengan orang tua. C. Perkembangan hubungan dengan teman sebaya. D. Perkembangan seksualitas. Nah, itulah ciri-ciri dari perkembangan psikososial. Mungkin kita belum memahami perkembangan identitas itu seperti apa. Perkembangan identitas itulah yang diharapkan daripada remaja kelak setelah berakhirnya keremajaannya. Seperti apa? Rajin beribadah, mengikut Tuhan Yesus. Itu yang diharapkan. Terus yang kedua, perkembangan hubungan dengan orang tua. Perkembangan hubungan, mungkin ini hal yang renggang yang sering dilakukan oleh para remaja. Dia lebih memilih teman-temannya daripada orang tua. Jalan bersama dengan orang tua mungkin sudah agak renggang ya. Jadi di sini diharapkan agar kita mengetahui mungkin inilah perkembangan jiwanya, inilah perkembangan psikososialnya. Nah, terus yang ketiga tadi, perkembangan hubungan dengan teman sebaya. Mungkin ini lebih condong dari kegiatan sehari-hari oleh para remaja yang dilakukan oleh para remaja daripada perkembangan hubungan dengan orang tua. Nah, jadi jikalau saudara-saudari sudah mengetahui ciri-ciri dari adanya perkembangan psikososial ini, mana yang lebih positif mari kita kembangkan, mana yang lebih negatif mari kita tinggalkan. Oke, saya akan mendorong para sahabat remaja untuk lebih baiknya ke depannya dengan nats Alkitab yang saya bawakan yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 6. Saya akan membacakannya kepada teman-teman sekalian. Jikalau teman-teman sekalian memiliki Alkitab di rumahnya masing-masing, boleh kita bacanya secara bersama-sama, yaitu tentang dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dan dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Oke, baik, kepada teman-teman remaja sekalian, jikalau kita mengutarakannya kepada teman-teman yang lain, berarti alhasil kita akan menjadi pelayan Kristus yang baik. Jangan takut untuk mengungkapkan kebenaran kepada orang lain. Jangan takut untuk mengajak orang lain untuk mengarah kepada hal yang positif, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya di dalam Amsal 29 ayat 22 saya juga akan membacakannya untuk kita semua, yang tertulis, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Si pemarah menimbulkan pertengkaran. Jadi orang-orang zaman sekarang, para remaja mungkin emosinya sangat tinggi, emosi marahnya sangat tinggi dibandingkan emosi cintanya. Jadi nats Alkitab itu tadi berbicara tentang mengarahkan kita bahwasannya si pemarah akan menimbulkan pertengkaran. Oleh karena itu
itu sahabat-sahabat remaja, mari kita untuk meninggalkan emosi marah kita yang tinggi itu dan menghubungkannya kepada kita. Saya di sini akan membahas tentang perkembangan emosi pada anak pra remaja, yaitu kisaran antara umur 13 tahun sampai dengan umur 15 tahun. Baiklah, saya di sini akan memberikan penjelasan sedikit tentang pengertian emosi. Emosi adalah kegiatan atau pengolahan pikiran, perasaan, nafsu, keadaan mental yang hebat yang meluap-luap. Emosi adalah suatu respon terhadap perangsang yang menyebabkan perubahan fisiologis disertai perasaan yang kuat. Pola emosi dengan pola emosi masa remaja sama dengan pola emosi pikiran pada masa kanak-kanak. Remaja tidak lagi mengungkapkan amarahnya dengan cara gerakan amarah yang meledak-meledak, melainkan dengan cara yang menggerutu, ngomong dalam hati, kesal, tidak mau bicara dengan suara keras, tidak mengeluh dan menyalahkan diri sendiri. Bentuk-bentuk emosi terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, amarah. Bentuk yang pertama, amarah meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar dan jengkel. Bentuk emosi yang kedua yaitu kesedihan, meliputi pedih, sedih, kesepian yang ditolak. Bentuk emosi yang ketiga ialah rasa takut, meliputi cemas, gugup, dan khawatir. Bentuk emosi yang keempat meliputi cinta, meliputi penerimaan, persahabatan, dan kebaikan hati. Selanjutnya bentuk emosinya yaitu terkejut, meliputi takjub, terpana. Dan yang selanjutnya jengkel. Jengkel itu bagiannya yaitu jijik, muak, mual. Dan yang selanjutnya malu, meliputi rasa bersalah, kesal, menyesal. Selanjutnya karakteristik perkembangan emosi remaja terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, periode pra remaja. Yang kedua, remaja awal. Yang ketiga, remaja tengah. Dan keempat, remaja akhir. Di video sebelumnya, kita telah mengetahui apa itu tahap perkembangan anak 13-15 tahun. Di sini, saya menyimpulkan bahwasannya perkembangan fisik seorang anak itu dapat dilihat dari tinggi dan berat badan anak, perubahan pada proporsial tubuh, dan ketiga, perubahan pubertas pada anak. Dapat dilihat juga pada perkembangan kognitif, perkembangan psikososialnya, dan perkembangan emosinya. Sehingga seorang anak dapat berpikir dan bertindak secara dewasa dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, yaitu dengan cara mengemban, mengingat, atau melakukan tanggung jawabnya yang telah diberikan kepada dia, sehingga ia dapat mengemban tanggung jawab tersebut dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang telah ia lakukan. Secara otomatis 13-15 tahun anak tersebut telah menuju kepada masa kedewasaan anak tersebut, baik secara fisik, kognitif, psikososial, dan emosi anak.